warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaurelia dengan NIM 2311040. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proses backpropagation pada neural network. Nah, jadi pada video ini akan menjelaskan bagaimana cara mengupdate bobot atau weight menggunakan error hasil prediksi. Dan juga materi ini termasuk dari bagian pembelajaran khusus pada model multilayer perceptron atau MLP. Selanjutnya di sini ada proses feedward neural network. Jadi feedward ini adalah proses data masuk dari input layer, hidden layer, dan output layer. Di sini kita ada 3 buah input, 2 buah hidden layer, dan 2 buah output layer. Nah, jadi di sini setiap input dikalikan dengan bobot lalu ditambahkan dengan bias. Terus setelah itu dimasukkan ke fungsi aktivasi untuk menghasilkan output. Nah, pada tahap feed forward ini data bergerak maju dari input menuju output untuk menghasilkan hasil prediksi. Di sini ada rumus untuk update bobot baru. Nah, jadi di sini ada rumus dasar untuk update bobot, yaitu W baru sama dengan W lama ditambah delta bobot. Nah, jadi delta bobot ini adalah rumusnya learning rate dikali error dikali X. Nah, jadi X di sini dia berperan sebagai input dari perceptronnya. Nah, sedangkan rumus intinya kita peroleh yaitu W baru sama dengan bobot dikali learning rate dikali error dikali X. Nah, kemudian ada proses update bobot antara hidden dan output. Nah, jadi error pada output layer digunakan untuk memperbaiki bobot yang berada di belakangnya. Jadi misalnya E1 ini sebagai errornya kemudian dia diupdate untuk memprediksi bobot untuk W01. Terus jika misalnya output salah, maka bobot akan disesuaikan. Nah, semakin besar error, semakin besar perubahan bobot. Jadi singkatnya, backpropagation ini bekerja dengan mengirim error ke belakang dan untuk memperbaiki weight pada jaringannya. Terus kemudian berikutnya akan kita bedah bagaimana rumus yang di slide sebelumnya tadi. Nah, jadi rumus awalnya itu delta W0 sama dengan learning rate dikali I dikali output transform. Jadi pada bagian ini kita akan memahami proses penurunan rumus yang akan kita lakukan secara bertahap. Nah, jadi yang pertama di sini kita pakai contoh proses dari perceptron F3. Nah, jadi perceptron F3 ini menerima input dari hidden layer. Nah, input dari hidden layer tersebut dikalikan dengan bobot menuju neuron F3. Nah, hasil akhirnya menghasilkan output dan error pada E1. Nah, jadi neuron F3 ini menghasilkan error pertama dengan yang nantinya dipakai untuk update bobot. Begitu juga O2, dia akan dikalikan dengan WO12, kemudian menghasilkan diproses di F3, kemudian dia menghasilkan error pada E1. Jadi E1 ini dia akan dipakai untuk update bobot pada WO12.
Di sini ada rumus untuk mengupdate bobot untuk F3, yaitu delta W11 sama dengan learning rate dikali error dikali O1. Dan untuk WO12 yaitu learning rate dikali W1 dikali O2. W1 ini sebagai error neuron F3, O1 dan 2 sebagai output hidden layer. Jadi setiap bobot di sini diperbaiki berdasarkan error dan input yang mempengaruhinya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh proses perceptron pada F4. Nah, sama seperti F3, neuron F4 juga menerima input dari hidden layer. F4 menghasilkan error, keduanya yaitu W2. Jadi error pada F4 digunakan nanti untuk memperbaiki bobot yang terhubung dengannya. Terus kemudian ada rumus untuk update bobot pada F4, yaitu delta W12 sama dengan learning rate dikali error dikali O1. Nah, jadi kita peroleh di sini rumus dari update bobot F4 ada 4, kemudian kalau kita susun jadinya kayak matriks gini, ada delta WO11, delta WO12, delta WO121, dan delta WO22. Terus kemudian kalau rumus lengkapnya, jadi rumus W barunya yaitu ada WO11, WO12, WO21, dan WO22 ditambah dengan delta WO11, delta WO12, dan delta WO21, dan delta WO22. Selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, yaitu kita akan bahas rumus yang di awal kita mention tadi, yaitu rumus dari delta WO sama dengan learning rate dikali error dikali O transform.